PT Tulus Harapan menggelar pertemuan dengan warga Gunung Anyar Harapan, Surabaya, yang membahas sosialisasi rencana replanning dan serah terima prasarana, sarana, dan utilitas umum PSU kepada pemerintah Kota Surabaya. Acara yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 15 Februari tahun 2025, dihadiri oleh sejumlah dinas terkait dari Pemkot Surabaya serta perwakilan dari Kejaksaan. Dalam kesempatan tersebut, pihak pengembang memberikan penjelasan rinci mengenai rencana replanning kawasan Gunung Anyar Harapan, yang mencakup pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum. Selain itu, mereka juga memaparkan prosedur serah terima PSU yang mencakup fasilitas umum yang akan diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola demi kepentingan masyarakat luas. Sesi tanya jawab dalam pertemuan tersebut cukup dinamis. Seorang warga mengajukan pertanyaan terkait masalah sertifikat rumah yang hingga saat ini belum keluar, meskipun pembayaran telah selesai lunas. Warga tersebut menyampaikan kekecewaannya terkait keterlambatan ini, yang sudah berlangsung cukup lama. Terus Pak, itu Bu, pejabatnya itu setiap kali kita habis datang, bulan depan kita datang lagi, mereka sudah dipindah lagi Pak. Nah, dan itu sampai Pak 4 kali, dan itu buktinya dengan Pak Yanuar, dengan Ibu juga ya, gitu. Jadi Pak, mumpung di sini mungkin juga pihak Pemkot bisa menolong Pak Innova untuk memperjuangkan hak kami gitu. Jadi karena apa? Kami sudah membayar. Bapak saya itu sekarang usianya 83 tahun Pak. Dan yang saya sesalkan itu begini. Itu keringatnya dia Pak. Dia juga itu pahlawan Pak, dia veteran. Kasihan Pak, kalau sampai sertifikat itu sampai, ya karena kita tidak pernah tahu usia orang itu sampai kapan. Kalau ketika bapak saya masih ada saja, itu tidak bisa mendapatkan keadilan Pak. Bagaimana dengan hanya saya yang maju gitu. Karena kan otomatis karena saya hanya ahli waris ya Pak gitu. Jadi mumpung saya mohon Pak, ini dengan kesempatan yang bagus ini, saya mohon dengan Pak Innova berikan keadilan buat bapak saya dan buat ibu yang udah sepuh-sepuh ini Pak gitu. Karena kita tidak pernah tahu Pak, ajal itu datangnya bagaikan maling Pak gitu. Jadi saya mohon Bapak mumpung, karena saya belum pernah ketemu sama Pak Innova, jadi ini alhamdulillah ini momen yang bagus Pak gitu. Saya mohon Pak, saat ini momen yang baik, tolong Pak. Karena kami sudah kelengkapan administrasi itu sudah lengkap Pak. Jadi artinya kalau tadi jenengan bingung, insya Allah Pak kalau atas nama Pak Nilo itu sudah lengkap administrasinya. Ya bingungnya maksudnya kan itu kan BTN nih, bukan PTT. Ya, kan rapat ya. Waktu itu juga istilahnya kalau hari ini menjadi saya pulang, saya siapkan berkasnya itu sudah siap Pak. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi soal sertifikat, mungkin kami pernah bertemu dengan beberapa warga yang katanya sudah lunas. Dulunya kami mau buka kantor PT Tulus untuk menampung hal ini, tapi bannernya lagi, kalau dulu kan 2 jam hilang portalnya, saya 2 jam banner saya hilang ya Pak di situ juga. Banner PT Tulus, saya mau menampung warga yang bermasalah sertifikasi, saya banner di situ untuk kantor PT Tulus, sementara yang menampung yang bermasalah, karena kami juga belum punya data sing lunas sing endi, sampai di mana yang nggak lunas, beberapa bayarnya, sebenarnya perlu kita tampung sama-sama. Jadi kita siap aja, nanti kalau memang kita buka lagi bannernya, saya nyuwun tulung titip sama warga, masing nyopot. Jadi nanti kita sama-sama menampung kok apa yang jadi keinginan warga. Yang pertama itu saja. Monggo, saya hanya pendek saja. Terima kasih, matur nuwun. Usai acara tersebut, media Lensa Parlemen temui Innova Setiaji, kuasa direksi PT Tulus Harapan, mengatakan, Pak, bisa disampaikan Pak terkait penyerahan PSU di wilayah ini? Ya, kami setelah tadi ada pembicaraan panjang dengan Pemkot, sebenarnya kalau PSU itu secara administrasi sudah kami serahkan. Kami sudah menyerahkan peta bidang, kami sudah menyerahkan syarat administratif, tapi sampai sekarang juga belum ada respon itu karena terkait sebenarnya prosentase itu harus terkunci Pak. Kalau menurut saya prosentase harus terkunci sesuai komposisi yang wajib diserahkan. Artinya PSU itu punya prosentase yang wajib diserahkan, yang sesuai komposisi yang ditetapkan pemerintah. Makanya replanning itu kalau menurut saya harus ada. Karena apa? Supaya komposisi itu final. PT Tulus sudah melahkan 100% dari sekian persen kewajiban PT Tulus, atau sekian persen dari sekian persen kewajiban PT Tulus. Itu harus final. Itu kami tidak tahu hukum, tapi saya harap
ini bisa dijadikan apa ya, pintu gerbang bersama. Kalau saya prinsipnya kalau PSU ini persoalan yang mudah, wong kita tinggal nyerahkan Pak. Tapi keluhan warga ini yang didengar, keluhan warga tentang sampah. Ayo komitmen pemerintah, jangankan kalau PSU ini dapat barangnya, tapi sampahnya di Jarno. Terus pantang itu Pak. Nanti kita bilang sama Pak Erik, kudune sampah ini hilang Pak, udah itu aja. Saya juga gitu, Ngembang kami ingin sampah itu hilang. Kalau boleh bertindak, silakan diberikan surat. Tapi kalau misalnya tidak, ya ayo kita selesaikan replanningnya supaya jelas siapa yang harus bersikap terhadap sampah dan portal. Terkait Bosem Pak? Kalau Bosem misalnya besok kami bergerak, tidak masalah Pak. Kalau misalnya memang dapat izin nanti dengan Pak RW, mohon izin nanti kalau misalnya memang Bosem kami boleh memasukkan alat berat, ya kami tutup Pak besok. Tapi akan sia-sia Bosem kami tutup kalau sampah masih ada. Harusnya Bosem harus sama-sama dengan pembersihan sampah. Bosem tutup, sampahnya ada, sama nggak sehatnya Pak, sama nggak sehatnya. Jadi harap misalnya Bosem kami tutup, sampah juga harus ditutup. Terkait sertifikat, ada warga yang belum menerima Pak, sudah pelunasan? Ya, makanya harus kita teliti dulu pelunasannya di mana. Kalau di Bank BTN berarti kita harus koordinasi sama Bank BTN. Kalau langsung dengan PT Tulus nanti mohon izin Pak RW, kami akan buka representatif office di sini untuk menampung siapa sih yang sudah lunas. Nanti nyuwun tulung, kami pernah masang banner ojo sing netel meneh bahwa bannernya PT Tulus. Nanti itu semua tampung-tampungannya nanti kami kasih petugas di sini untuk mengkolek lah Pak data-datanya. Kalau wis lunas nanti Bapak saya tunjukkan janji kami mensertifikatkan itu pernah terjadi secara langsung. Artinya dari 11 yang belum menerima sertifikat nanti akan diuruskan dari pihak Tulus. Diteruskan dengan PT Tulus selama ketentuannya disepakati sesuai ketentuannya Pak. Artinya pajaknya dipenuhi, siapa yang mau bayar pajak. Kalau dulu sama Bank BTN sepakatnya bayar PBHTP siapa, apakah kalau yang namanya penjual pembeli biasanya pajaknya dewe-dewe Pak. Pajak penjual yang tanggung, pajak pembeli yang tanggung gitu. Itu istilahnya. Kalau sudah terpenuhi, kami berjanji Pak, mungkin direksi juga akan bicara sanggup mensertifikatkan tanda tangan direksi. Jadi permasalahan itu kami sudah pernah menanyakan ke pihak BTN karena bapak saya itu mengambil kredit KPR itu di BTN. Saya sudah pernah ke sana, tetapi pihak BTN itu menyalahkan pihak Tulus Harapan. Sedangkan bapak saya itu sudah lunas dari 15 tahun yang lalu. Gitu. Dan mereka sudah mengeluarkan keterangan lunas. Yang saya pertanyakan itu biasanya kalau sudah lunas ya akan disertai dengan penyerahan sertifikat. Tetapi sudah berjalan 5 tahun ketika kita ke sana, jadi di komplek kita itu ada 11 rumah yang bermasalah dengan ketika sudah pelunasan dan tidak ada follow up tentang penyerahan sertifikat. Jadi surat-surat bapak saya sekarang mengambil dengan KPR Asabri itu sudah ada keterangannya, semua data sudah. Artinya seharusnya sudah tidak ada permasalahan lagi karena dari segi pembayaran bapak saya sudah lunas, terus dengan kelengkapan administrasi itu tidak ada yang catat administrasi gitu. Tetapi kenapa ketika dipertanyakan ke pihak BTN mereka mengatakan bahwa sertifikat tidak ada di tangan mereka? Belum PT Tulus ya, tapi yang saya rasa lucu itu karena mereka mengatakan sertifikat tidak di tangan mereka. Lah saya menanyakan, kalau sertifikat tidak di tangan mereka, tapi kenapa kamu menerima uang cicilan kita? Jadi logikanya ketika mereka berkata dengan bahwa oh ini kesalahan di masa lalu loh. Ya kita kan konsumen. Kita harusnya tidak bisa diikut sangkut pautkan dengan permasalahan internal mereka. Gitu. Terkait dengan masalah sertifikat yang belum diterima oleh sejumlah warga, PT Tulus Harapan menegaskan komitmennya untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Perusahaan memastikan bahwa seluruh proses administrasi akan dilakukan dengan transparan, akurat, dan tepat waktu, sehingga setiap warga yang berhak mendapatkan sertifikat dapat menerima haknya tanpa hambatan. Selain itu, mengenai keluhan warga terkait sampah dan Bosem, PT Tulus Harapan juga berencana untuk segera berkoordinasi dengan dinas terkait di pemerintah Kota Surabaya. Hal ini dilakukan guna mencari solusi terbaik dalam mengatasi masalah tersebut, demi menjaga kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.